Good morning, brothers and sisters. Selamat pagi saudara-saudara. We're doing something different this morning. Today I'm going to be preaching in English and Riman will be translating into Indonesian from the Hari ini stage. kita akan melakukan sesuatu yang berbeda. Saya akan berbicara dalam bahasa Inggris dan Riman akan mentranslate atau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Before we begin, let me pray and then I'll read from God's Word. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Thank you, Father, that you speak directly to us. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami secara langsung. We thank you that we have free access to your Word. Kami bersyukur kami memiliki akses kepada firman. And we can read it openly and understand it together in public. Kita bisa mengerti, membaca bersama-sama dan mengerti akan firman-Mu. Help us to understand your word this morning and apply it to our lives. Tuhan, ajarkan kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So John chapter 1 verses 6 to 13 is my text today. Di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ke-13. Let me read it now. There was a man sent from God whose name was John. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. He came as a witness concerning that light to test so that through him all might believe. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. He himself was not the light. Ia bukan terang itu, He came only as a witness to the light. tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. The true light that gives life to everyone was coming into the world. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yet to those who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Children not born of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Now, an image is going to come up above me, which is of a famous artist. Who knows who that is? Lukisan yang di atas itu siapa yang tahu itu lukisannya siapa? Does everybody want to call it out? Coba sebutkan nama pelukisnya. Vincent van Gogh. You know his name because he's famous. Pelukisnya bernama Vincent van Gogh. Kita semua kenal nama itu karena dia adalah seorang seniman yang sangat terkenal. Now, as an artist, he was prolific, painting 800 works in the 10 years before he died and completing as many drawings. Sebagai seorang artis atau pelukis, Van Gogh sangat terkenal dan dia sudah berkarya sebanyak 800 lukisan dalam waktu 10 tahun sebelum dia meninggal. But do you know how many paintings he sold in his own lifetime? Tapi apakah saudara tahu berapa banyak lukisan yang sebenarnya terjual? Just one. Hanya satu. The one that's pictured there now, which he sold only a few months before he took his own life at the age of 37. Lukisan yang kita lihat tadi itu adalah lukisan yang terjual setelah beberapa bulan sebelum dia mengambil nyawanya sendiri pada usia 37 tahun. Vincent van Gogh, the artist, was rejected by most people in his lifetime, with only a few believing that he was a good artist. Jadi pelukis Van Gogh itu ditolak oleh banyak orang pada saat hidupnya dan hanya beberapa orang saja yang tahu bahwasanya dia adalah seorang seniman yang luar biasa. But today, Vincent van Gogh is one of the most famous artists the world has ever known.
Tapi kita tahu sekarang saudara-saudara bahwasanya Vincent van Gogh itu adalah salah satu pelukis yang sangat terkenal di zaman sekarang. And his paintings sell for hundreds of thousands of dollars. Kita tahu bahwasanya lukisan-lukisannya itu semua terjual berpuluh-puluh juta dolar sekarang. Indeed, tens of millions of dollars. Harganya sungguh luar biasa. Now, the parallels to Jesus are obvious, aren't they? Jadi kita bisa lihat kesamaan atau kemiripan dengan Yesus di dalam hal berikut. Jesus was rejected by most people who mattered in the first century. Yesus ditolak oleh banyak orang pada saat di ayat abad yang pertama. And finally, he was murdered on a Roman cross. Dan akhirnya dia juga dibunuh oleh salib daripada Romawi. But today, Jesus is worshipped around the world as God. Tapi kita tahu sekarang, saudara-saudara, bahwasanya Yesus itu disembah sebagai Tuhan, Allah. So Jesus was rejected, now he is worshipped. Jadi Yesus dulunya itu ditolak, sekarang dia disembah. And verses 6 to 13 tell part of this story. Jadi dalam ayat yang ke-6 sampai ke-13 itu kita bisa melihat kehidupan Yesus yang seperti itu. Begins with John the Baptist pointing to Jesus. Kehidupannya dimulai dengan Yohanes Pembaptis yang menunjukkan jalan kepada Mesias. And then his rejection by his own people. Kemudian dia ditolak oleh orangnya sendiri. But some people receiving him. Tapi ada juga beberapa orang yang menerima dia. Today, friends, I want you to rejoice in being one of those people who have received Jesus. Jadi hari ini saudara-saudara, saya mau kita untuk bersuka cita karena kita semua telah dipanggil untuk menjadi orang yang percaya. But let's think firstly about John who pointed to Jesus. Tapi kita harus lihat dulu dari awalnya bagaimana Yohanes Pembaptis itu menunjuk kepada Yesus awalnya. Now this John is not the John who wrote the gospel. Jadi Yohanes yang kita sebutkan tadi itu bukanlah Yohanes Rasul yang menuliskan buku Injil Yohanes. This is John the Baptist, because before Jesus came, he baptized people in water. Jadi ini adalah Yohanes Pembaptis sebelum Yesus datang, di mana dia membaptis banyak orang dengan air di sungai. John the Baptist was very popular. Lumayan terkenal Yohanes Pembaptis itu pada zaman dia. Lots of people listened to him. Banyak orang yang mendengar akan perbicaraan atau perkataan dia. And he was very unusual. Dan dia juga orangnya agak berbeda. Wearing clothes made from camel hair and eating locusts and wild honey. Dia memakai baju yang terbuat daripada rambut unta dan juga makan jangkrik sama madu. So he is a sort of person that legends are made from. Orang-orang seperti ini kita biasanya panggil orang yang sangat luar biasa, orang hebat. You can imagine someone making a film about John the Baptist's life. Mungkin kita bisa memikirkan atau membayangkan bagaimana suatu film yang dibuat tentang Yohanes Pembaptis kalau misalnya ada. If he had wanted, John the Baptist could have been very powerful because of his popularity. Kalau misalnya Yohanes Pembaptis itu mau menjadi terkenal tuh sebenarnya dia bisa. But this was not what God had sent him for. Tapi itu bukan tujuan Allah mengirimkan Yohanes Pembaptis. Verse 6 said he was sent from God. Di dalam ayat yang ke-6 kita lihat tadi bahwasanya dia seorang yang diutus dari Allah. And God intended him, verse 7, as a witness to testify concerning the light, so that all people, but through him all might believe. Tapi Allah memiliki tujuan bahwasanya ia datang sebagai saksi untuk memberi saksi tentang terang itu supaya semua orang boleh percaya. Jesus is the light, not John. Yesuslah terang itu, bukan Yohanes. John was sent not to please himself, but to point to Jesus. Yohanes mengatakan bahwasanya dia datang bukan untuk tujuan diri dia sendiri, tetapi untuk Yesus. So even though Jesus came after John, he would give eternal life to people, not John. Jadi walaupun Yesus datangnya setelah Yohanes Pembaptis, tapi yang memberikan kehidupan yang kekal itu adalah Yesus, bukan Yohanes. John's job was to say, "This is the one. Believe in him. He gives life." Jadi tugasnya Yohanes Pembaptis itu yaitu menunjukkan bahwasanya Yesuslah satu-satunya yang harus kita percaya. Dialah yang akan memberikan kita hidup.
Now, Vincent van Gogh's younger brother was named Theo van Gogh, and you can see a picture of him there with his wife Jo. Theo was, Vincent van Gogh punya seorang adik yang bernama Theo van Gogh, dan dia yang bisa kita lihat dalam foto tersebut bersama dengan istrinya. Now, Theo van Gogh was, in worldly terms, much more successful than Vincent. Dalam pandangan dunia itu, Theo van Gogh itu sebenarnya lebih sukses daripada abangnya. He was an art dealer in Paris, and he had a wife and a child. Dia adalah seorang yang menjual banyak seni-seni karya seni yang dibuat pada saat itu di Paris, dan dia memiliki seorang istri dan anak. He, however, believed passionately in Vincent as an artist. Dia juga memiliki kepercayaan yang penuh kepada Vincent, bahwasanya dia adalah seorang artis atau seniman yang sangat luar biasa. And he was his main supporter both financially and emotionally. Dan Theo, adiknya itu, adalah pendukung utama dari Vincent secara keuangan dan juga secara emosional. When Theo tragically died only 6 months after Vincent, Theo's wife Jo promoted Vincent's art. Jadi pada saat Theo mati 6 bulan setelah Vincent meninggal, istrinya daripada Theo itulah yang memperkenalkan semua lukisan-lukisan dari Vincent secara terus-menerus. And it's because of her that Vincent did not disappear into history along with his art. Dan karena istrinya Theo lah, makanya Vincent sekarang kita bisa kenal walaupun dia sudah meninggal begitu lama. Vincent is famous today because of Jo's work. Jadi Vincent sekarang menjadi terkenal tuh karena pekerjaan daripada Jo, istri Theo. But Theo and Jo are not famous today, are they? Tapi kita nggak mengenal Theo sama Jo siapa itu. And yet Vincent is very famous. Tapi kita tahu tentang nama Vincent. And that's because they pointed to him. Itu karena Theo sama Jo itu menunjuk kepada kehidupan Vincent. Likewise, John the Baptist's job was to point to Jesus. Sama seperti kehidupan Yohanes Pembaptis, yaitu untuk menunjuk kepada kehidupan Yesus. And people started following Jesus because of John. Orang-orang mulai mengikuti Yesus oleh karena pemberitaan Yohanes. John knew, as verse 8 says, that he himself was not the light. Yohanes sendiri tahu bahwasanya yang ke-8 dia bukanlah terang itu. Later on in chapter 3, John said, I am not the Christ, but am sent ahead of him. Nanti di pasal yang ketiga ayat yang ke-28 kita bisa melihat bahwasanya dia bukan Mesias, tapi dia yang telah diutus untuk mendahuluinya. He must become greater, I must become less. Dan di ayat yang ke-30 dikatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Now I find John's attitude towards Jesus and towards himself very helpful. Jadi kalau kita melihat cara pandangnya Yohanes Pembaptis itu tentang Yesus, itu akan sangat membantu kita dalam mengerti iman kita. Because our world is always telling us to assess ourselves all the time. Karena dunia zaman sekarang itu selalu menuntut kita untuk melihat diri kita sendiri. We are constantly pressured to consider whether or not we ourselves have been successful. Seringkali kita tertekan bahwasanya kita terus menanyakan diri kita sendiri bahwasanya apakah kita semua sudah sukses atau belum. Have we had successful careers? Apakah karir kita itu sukses? Have we made a nice home? Apakah kita punya rumah tangga yang baik? Have we read the right books? Apakah kita sudah membaca buku yang benar, yang bagus? Have we built the closest friendships? Apakah kita sudah menjalin hubungan dekat dengan sahabat kita? Are we wearing the right clothes? Do we have the right phone? Apakah kita memakai baju atau pakaian yang benar, atau kita mempunyai telepon atau ponsel yang paling baru? And are our children and grandchildren happy, well-adjusted, and successful themselves? Dan apakah anak-anak kita atau cucu-cucu kita semua itu sudah sukses sekarang? As followers of Jesus, however, our lives are not about ourselves. Tetapi kita tahu, saudara, sebagai pengikut Yesus, kehidupan kita itu bukannya kita sendiri. When we put our trust in Jesus as our Savior, we also gave our obedience to Jesus as our Lord.
Pada saat kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus sebagai juru selamat, kita juga memberikan ketaatan kita kepada Yesus sebagai Tuhan kita. So Paul wrote, whatever you do it all for the glory of God. Seperti Rasul Paulus mengatakan, apapun yang Anda lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Personal success no longer matters. Jadi kesuksesan pribadi itu bukanlah masalah besar bagi kita. I don't have to compare myself to other people. Kita nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. I don't have to measure success by the world's standards. Dan kita juga nggak perlu mengukur kesuksesan kita dengan standar-standar dunia. Because I am not the light. Jesus is the light. Karena saya bukanlah terang itu, tapi Yesuslah terang itu. He is the one who gives eternal life to people. Yesuslah yang memberikan kehidupan kekal kepada semua orang. And He is the one to whom I am to point. Dan Yesus juga sendirilah yang harus kita tunjukkan melalui kehidupan kita. Now, if you yourself don't know Jesus yet, I suspect there may be a John the Baptist in your life. Apabila saudara-saudara yang masih belum mengenal Yesus, saya yakin pasti ada Yohanes Pembaptis dalam kehidupan saudara. Someone who has been pointing you to Jesus. Pasti ada seseorang yang selalu menunjukkan Yesus kepada saudara. I can remember those who pointed me to Jesus long before I believed in Him. Saya masih ingat orang yang menuntun dan menunjukkan saya kepada Yesus sebelum saya mengenal Dia secara pribadi. They prepared the way for me to meet Jesus. Mereka melandaskan semua landasan-landasan pengertian tentang kehidupan Yesus sebelum saya mengenal Dia sendiri. If you have people like this in your life, then please listen to them. Apabila saudara memiliki orang-orang seperti itu, maka saya mau mendorong saudara untuk mendengarkan kepada semua perkataan mereka. Like John, they have been sent by God. Seperti Yohanes Pembaptis yang telah diutus oleh Allah, not to do what pleases them, but so that you might believe. Tapi mereka bukan datang untuk menyenangkan kepentingan mereka sendiri, tapi supaya saudara boleh percaya kepada Yesus. If you do already trust in Jesus, then who are you being John the Baptist to? Tapi kalau saudara-saudara sekarang sudah mengenal Yesus, maka pertanyaannya yaitu kepada siapakah saudara melanjutkan tugas Yohanes Pembaptis itu? You already know Jesus. You can easily point the way to Him. Saudara sudah mengenal Yesus, jadi sangat gampang untuk boleh menunjukkan jalan itu kepada orang lain. Who is there in your life to whom God has sent no one but you? Siapakah dalam kehidupan saudara-saudara yang Tuhan kirimkan khusus untuk saudara? Testify to the light, brothers and sisters. Saksikan terang itu kepada mereka. Especially at Christmas time where there are so many festive lights around. Terutama pada saat kita merayakan perayaan Natal, begitu banyak lampu-lampu yang terang. Testify to unbelievers that Jesus is the light of your world, of your life. Kita saksikan bahwasanya Yesuslah terang itu, terang dalam kehidupan kita. And that He is also the light of the world. Dan terang untuk dunia yang gelap ini. Now most people do not believe in Jesus. They don't think He is the light. Banyak orang mungkin tidak percaya bahwasanya Yesus itulah terang itu. We know He gives eternal life, but to most people Jesus is like this loud shirt. Bagi kita mungkin saudara-saudara yang sudah percaya, kita tahu bahwasanya Yesus itu adalah terang. Tapi banyak orang yang melihat Yesus itu sebagai kayak baju yang norak gitu. He's like a brightly colored bad taste shirt. Most people don't want to see Jesus. Baju yang sudah yang sangat terang, yang disablon norak, yang orang nggak mau pakai gitu. They reject Him, and this is what verses 9 to 11 are about. Mereka menolak Yesus, itulah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 sampai ke-11. I'll read it once again. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya,
tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jesus Christ, God the Son, through whom the whole world was made, came to Israel. Yesus Kristus anak Allah yang melalui dia semua dunia ini dijadikan datang ke bangsa Israel. And it's been speaking to that nation through the prophets for thousands of years. Dan dia juga telah berbicara kepada bangsa itu melalui nabi-nabi selama beribu-ribu tahun. The light came to his own, verse 11, but they didn't recognize him. Jadi terang itu datang kepada orang-orangnya, tetapi mereka tidak mengenal dia. Israel, after only 3 years of hearing from Jesus, tried to turn off the light. Bangsa Israel walaupun hanya 3 tahun mereka mendengar tentang Yesus, mereka berusaha untuk mematikan terang itu By killing him on the cross. dengan menyalibkan dia di atas kayu salib. Jesus was killed because people didn't like what he said. Yesus disalib karena orang-orang tidak suka apa yang dia katakan. Especially because he said he is God. Dan yang terutama dia mengatakan bahwasanya dia adalah Allah itu sendiri. There were also lots of non-Jews who saw Jesus and they didn't recognize him either. Banyak juga orang-orang yang bukan Yahudi juga melihat Yesus, mereka juga tidak mengenal dia. As verse 10 says, Dalam ayat 10 dikatakan, he was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. dia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. He is the source of all life. Dia adalah sumber dari segala kehidupan kita. And yet, because his creation was so far from God, they didn't even recognize him. Tapi oleh karena ciptaan-ciptaan Allah itu semua begitu jauh dengan Allah, mereka juga tidak mengenal dia sebagai anak Allah. Now, Vincent van Gogh once famously cut off part of his own ear after an argument with another famous artist, Gauguin. Vincent van Gogh suatu kali memotong telinganya sendiri setelah dia berdebat atau bertengkar dengan salah satu seniman yang lain yang bernama Gauguin. He was so thankful to the doctor who helped him to heal, Dr. Ray. Dia sangat bersyukur dengan seorang dokter yang mengobati dia, yang namanya Dr. Ray. That he painted a portrait of Dr. Ray and gave it to him. Dan Dr. Ray itu dilukiskan, Vincent melukiskan potret daripada Dr. Ray dan memberikannya sebagai hadiah. Now today, this painting, the painting of Dr. Ray, is priceless. Sekarang lukisan Dr. Ray ini sangat mahal. But do you know what the doctor did with the painting when Vincent gave it to him? Tapi apakah saudara-saudara tahu apa yang dilakukan Dr. Ray dengan lukisan yang diberikannya sebagai hadiah itu? He used it to patch up the wall in his parents' chicken house. Dia pakai lukisan itu untuk menambal lubang-lubang di rumah di kandang ayam orang tuanya. We gasp because Van Gogh is so famous today. Mungkin kita terkejut sekarang karena kita tahu Van Gogh itu sangat terkenal. He was, however, rejected by just about everybody in his lifetime. Tapi pada saat dia hidup, dia juga ditolak oleh begitu banyak orang. And his art was considered worthless. Dan semua lukisan-lukisannya itu tidak ada harganya. There is a difference between Vincent van Gogh and Jesus, however. Tapi masih juga ada yang kita bisa lihat perbedaan antara Vincent sama Yesus. Although most people didn't recognize Vincent's genius when he was alive, walaupun begitu banyak orang tidak mengenal Vincent pada saat dia hidup, most people would agree now that he's a great artist. Tapi kita tahu sekarang bahwasanya dia adalah seorang pelukis yang sangat terkenal. On the other hand, Jesus was also not recognized in his own lifetime. Sebaliknya Yesus pada saat dia hidup nggak ada orang yang mengenal dia. But he is still not recognized by most people. Tapi sampai saat ini juga begitu banyak orang juga tidak mengenal dia. He is influential. Dia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Most people would say that he was a great teacher and a good man. Banyak orang mungkin menganggap Yesus itu sebagai guru yang sangat hebat dan seorang yang baik. But God, no. Tapi kalau sebagai Allah,
banyak orang yang menolak. You know, in 2019, in a survey in Australia, 57% of Australians accepted that Jesus was a real person who actually lived. Di dalam tahun 2019 ada survei yang mengatakan bahwasanya 57% orang Australia menerima Yesus sebagai seorang yang benar-benar hidup di dalam sejarah. Of those people, however, only 26% thought that he was God in human form. Tapi hanya 26% saja yang menganggap bahwasanya Yesus itu adalah Allah di dalam rupa seorang manusia. And this means only 15% of Australians believe Jesus was who he claimed to be. Jadi secara keseluruhan cuma 15% daripada orang Australia yang percaya bahwasanya Yesus itu adalah Allah. I was reading Matthew chapter 12 during the week. Saya membaca Matius pasal yang ke-12. And it struck me that Jesus responded to people with such authority and confidence. Dan saya terkejut atau sangat terkagum bahwasanya Yesus meresponi begitu banyak orang dengan sebuah kuasa dan confident. When Jesus was criticized for letting his disciples pick grain on the Sabbath, Pada saat Yesus mengizinkan murid-muridnya mengumpulkan gandum-gandum pada hari Sabat, he could have given lots of reasons. He could have said they were hungry, but instead, do you know what he said? dia bisa memberikan alasan-alasan bahwasanya murid-muridku semuanya sudah lapar, mereka miskin jadi mereka harus makan. Tapi sebaliknya dia mengatakan, He said, I am the Lord of the Sabbath. dia mengatakan bahwasanya anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah Tuhan atas hari Sabat. Who says that? Siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Only the man who claims to be God. Hanya seorang yang mengaku sebagai Allah yang bisa melakukan hal seperti ini. This is the message that Christians have preached throughout the ages. Dan inilah pesan-pesan atau kabar baik yang sudah diberitakan selama bertahun-tahun. This morning you sang in Bahasa Indonesia the hymn, O Come All Ye Faithful. Tadi kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hai Mari Berhimpun. And the second verse of that song says this. Dalam ayat yang kedua yang kita nyanyikan tadi, God of God, light of light. Allah dan Allah terang dari terang. Lo, he abhors not the virgin's womb. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Very God, begotten, not created. Sehakikat dengan Bapa. The message of Christmas is Emmanuel, God with us. Jadi pesan daripada Natal itu sebenarnya adalah Emmanuel atau Allah bersama dengan kita. Because God became a man in Jesus Christ. Karena Allah menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Now, it's not popular to believe that Jesus is God. Mungkin masih banyak yang tidak percaya bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. But the person who follows Jesus cares nothing for popularity. Tapi orang yang mengikuti Yesus tahu bahwasanya itu nggak penting. Are you willing to step out and affirm that Jesus is the true light that gives light to everyone? Popularitas itu nggak penting karena kita tahu kita semuanya harus siap untuk keluar daripada kenyamanan kita dan mengakui Yesus itulah terang yang sesungguhnya, yang kebenar. The one through whom the world was made. Di mana semua dunia ini, alam semesta ini dijadikan melalui Dia. Or do you reject his divinity? Atau apakah kita sebenarnya menolak ketuhanan dan kealahan Dia? Friends, Jesus is the Son of God. Saudara-saudara, yakinlah bahwasanya Yesus itu adalah anak Allah. He said it and he proved it, and his promises are still coming true today. Dia yang sudah mengatakan, mengakui, dan Dia sudah menunjukkan buktinya, dan Dia berjanji Dia akan datang. Janji-janjinya sudah Trust in Jesus, the Son of God. Datang sampai pada saat ini. Mari kita percaya kepada Dia. Because although many people rejected him, there were some who did not. Walaupun begitu banyak orang yang menolak Dia, tapi masih ada orang yang percaya kepada Dia. Verse 12 begins with a significant word, yet. Di
Di dalam ayat yang ke-12 dituliskan bahwasanya masih tetapi semua orang yang menerimanya. Ada kata tetapi. Many people will reject Jesus, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. People who do recognize Jesus, unlike most others, get to become children of God. Kita yang mengenal Yesus, kita tahu bahwasanya kita bisa menjadi anak Allah. This is why Christians throughout the ages have taught about Jesus to people of other religions and backgrounds. Dan untuk itu begitu banyak orang-orang Kristen yang mengajar tentang Yesus selama bertahun-tahun ini. It's not because we're arrogant and want to force our opinions on others. Kepada orang-orang yang memiliki agama yang berbeda atau latar belakang yang berbeda, karena kita tahu Yesus itulah kebenaran. It's because only Jesus brings us into God's family. Karena kita tahu hanya Yesus saja yang bisa membawa kita kepada keluarga Allah. I want you to imagine Taylor Swift, who is one of the world's richest women today. I want you to imagine her visiting an orphanage in, let's say, Sudan, in one of the desert regions of that nation. Saya mengajak saudara-saudara kita sekarang bayangkan Taylor Swift adalah seorang penyanyi yang paling kaya sekarang di dunia, dan dia memutuskan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan di Sudan, mungkin di padang gurun belantara. She visits a place where there are almost no white people. Dia mungkin mengunjungi sebuah tempat yang tidak ada orang yang berkulit putih. Now she's decided that there is plenty of room in her house. By the way, this is her holiday house, not her normal house. Dia tiba-tiba memutuskan untuk bahwasanya dia punya terlalu banyak kamar di dalam rumah dia sendiri. She's decided that there's plenty of room for lots of children. Dia punya tempat untuk banyak anak-anak. And she wants to share her wealth with others. Dan dia mau membagikan kekayaannya kepada orang lain. And so she wants many more children than she can naturally bear herself. Jadi dia memutuskan untuk memiliki banyak anak-anak lebih daripada yang dia bisa lahirkan sendiri. In this orphanage, she speaks to one of the carers who recognizes her. Jadi kita bayangkan bahwasanya Taylor Swift itu berbicara atau mendiskusikan ini dengan seorang pengasuhnya. She realizes that Taylor Swift has come to take as many children as possible from poverty to riches. Dan kita tahu pengasuh ini mungkin dia mengenal Taylor Swift, dia adalah fansnya, dan dia kenal Taylor Swift itu sangat terkenal dan akan membawa anak-anak daripada anak asuhnya itu dari kemiskinan kepada kekayaan. So what does the carer do? Pengasuhnya seharusnya bagaimana, Dok? The carer loves the children, so she takes a photo of Taylor Swift to the children. Oleh karena pengasuhnya itu sangat mengasihi anak-anaknya, jadi dia membawa foto Taylor Swift dan ditunjukkan kepada anak-anak asuhnya. And one by one she says, "Do you want to live with this woman? She can give you so much." Jadi pengasuh ini mengatakan kepada anak satu, kamu mau tinggal nggak sama ibu ini? Karena dia punya begitu banyak harta dan dia bisa memberikan kamu segala-galanya. But because she's white, most of the children say, "No thanks." Tapi karena wanita ini, ibu ini warna kulitnya putih, banyak anak-anak bilang enggak deh. Now, does the carer stop because Taylor Swift is being rejected by so many children? Tapi kalau kita bayangkan, apakah pengasuhnya itu akan berhenti hanya dengan satu anak saja? She's got Taylor Swift in her office. Dia ada Taylor Swift yang duduk di dalam kantor dia. Ready to give everybody a chance of a new life. Dan siap untuk memberikan harapan baru kepada anak-anak asuhnya. So she asked every child several times, giving them all as many chances as possible. Jadi sudah pasti dia akan menanyakan begitu banyak anak-anak asuhnya berkali-kali supaya mereka tahu bagaimana tinggal bersama dengan orang kaya ini.
Now it's true that most people won't accept that Jesus is God. Ya, mungkin benar bahwasanya banyak orang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Yet those who believe in him, verse 12, are made children of God. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. When someone receives Jesus as God in human flesh, Pada saat seseorang menerima Yesus sebagai Allah di dalam rupa manusia, when they admit their sins to him pada saat mereka mengakui dosa-dosa mereka kepada Dia and promise to follow him as their king, dan bertekad untuk mengikuti Yesus sebagai raja mereka, Jesus takes that person as his own child. Yesus akan membawa seorang itu sebagai anaknya sendiri. It doesn't matter who their natural parents are. Nggak peduli siapa orang tua mereka, Doesn't matter what nationality they are, nggak peduli kebangsaan dari mana mereka, what class they are from, what job they do, atau dalam kelas sosial yang mana, atau pekerjaan apa yang mereka lakukan, whether they are neurodiverse or neurotypical, atau mereka orang yang biasa-biasa atau orang yang agak luar biasa, male or female. cewek atau cowok. God gives them new birth Tuhan memberikan mereka kelahiran yang baru with him as their new father. dengan Dia sebagai Bapa mereka yang baru. Many privileges come with this adoption. Begitu banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan melalui adopsi ini. Eternal life, Kehidupan yang forgiveness, kekal, pengampunan, wisdom, riches in heaven, hikmat, kekayaan di surga, honor and glory as the children of God. kehormatan dan kemuliaan sebagai seorang anak Allah. All of that just for believing and receiving Jesus. Semuanya itu akan menjadi milik kita kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Allah. So is it worth showing Jesus' photo to people even if they reject him the first time? Apakah sudah seharusnya kita menunjukkan foto Yesus kepada semua orang walaupun mereka menolak Dia? Of course it's worth it. Sudah seharusnya dong. That's why I'm talking to you today. Untuk itulah saya mau membagikan ini kepada saudara-saudara pagi ini. I want you to receive Jesus, to believe in his name, verse 12. Saya mau saudara-saudara percaya kepada Dia dan menerima Dia seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. All you have to do is accept that he is who he says he is. Yang perlu kita lakukan adalah kita menerima Dia sebagai apa adanya. The Son of God who can give you eternal life. Anak Allah yang bisa memberikan kita kehidupan yang kekal. Of course, that does mean giving your life completely over to him Itu berarti kita harus memberikan seluruh hidup kita kepada Dia and living with him as your Lord. dan hidup dalam kehidupan kita menganggap Yesus sebagai Tuhan kita. But he's God anyway. Your very existence is down to him. Tapi pada akhirnya Yesus Tuhan adalah Tuhan dan segala sesuatu daripada hidup kita itu tergantung daripada Dia. And he is a kind and loving master. Tapi kita tahu bahwa saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang sangat bermurah hati. Who blesses us with love and joy and peace Dia as yang children of memberikan- God. Dan memberkati kita dengan sukacita, kasih dan damai sejahtera sebagai anak Allah. Come into the light and believe in Jesus. Mari kita masuk ke dalam terang ini dan percaya kepada Yesus. You may already believe in Jesus alternatively, Mungkin saudara-saudara sudah menerima Yesus, but maybe you still haven't come to accept that promise contained in verse 12. tapi mungkin saudara-saudara masih belum sadar akan janji-janji Tuhan yang telah tersebut di ayat yang ke-12 itu. In my early Christian years, I struggled to accept that I really was a child of God. Pada awal mula-mula saat saya menjadi orang Kristen, saya sangat susah menerima bahwasanya saya adalah anak Allah. I believed, but I was still so sinful. Saya percaya kepada Yesus, tapi saya masih melakukan banyak dosa. And even my faith was up and down. Dan iman saya itu masih terombang-ambing. And then Dave, my father-in-law, showed me John 1:12. Kemudian Dave, papa mertua saya menunjukkan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12 ini. And he explained what it meant. Dan menjelaskan kepada saya apa maksudnya. And a wave of relief and joy swept over me. Dan pada saat itu juga saya dipenuhi oleh sukacita.
Dave explained that those who believe in Jesus receive him. Dave menjelaskan bahwasanya orang yang percaya kepada Yesus menerima Dia, and that Jesus has given all who believe the right to become children of God. dan Yesus juga memberikan semua orang yang percaya kepada Dia hak untuk menjadi anak Allah. And that verse 13 was God's will, not any human will. Dan di ayat yang ke-13 kita tahu itu adalah keinginan atau kehendak Allah sendiri. I am a child of God. Saya adalah anak Allah. And so are you if you believe in Dan Jesus. saudara juga adalah anak Allah apabila saudara percaya kepada Yesus. So rejoice in him and do not doubt. Mari kita bersukacita atas itu dan jangan meragukan hal ini. Friends, we who know how great Jesus is must point to him. Saudara-saudara yang sudah mengenal Yesus dan mengetahui luar biasanya Yesus, kita harus hidup menunjuk kepada Dia. Just like John the Baptist, even though most will reject him. Sama seperti Yohanes Pembaptis, walaupun begitu banyak orang yang menolak Dia, We are his children. kita tetap anak-anak Allah. Amen. Amin. Thank you.